sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena... Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami ada karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya anugerah Tuhan yang ajaib ini terus menyertai kami, sehingga kami betul-betul dan benar-benar menjadi umat Tuhan yang menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan dan perisai dalam perjalanan hidup kami sebagai anak Tuhan. Dan saatnya kami akan menerima renungan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, saya mau mengajak kita membaca di dalam 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-23. Di sana dia berkata, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Sekali lagi, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Haleluya. Dan tema kita pada kesempatan ini adalah karena urapan dan penyertaan Tuhan. Nah, sebagai anak Tuhan, kita tidak cukup menjadi anak Tuhan, tetapi kita perlu urapan kuasa Tuhan dalam hidup kita, serta penyertaan Tuhan dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Sehingga saudara-saudara, sama seperti Saul, ya, kita dapat mengusir roh yang jahat dalam diri kita, yang seolah-olah mau menguasai kita. Jadi roh jahat ini akan undur di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, saat mengembalakan domba-dombanya di padang belantara, Daud memiliki banyak waktu merenungkan banyak hal. Kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, juga penyertaan yang ajaib. Saat-saat itu pula Daud menaikkan pujian dan nyanyian syukur kepada Tuhan dengan iringan kecapi yang ia mainkan. Dan saudara-saudara, berita tentang kemahiran Daud memainkan kecapi terdengar di mana-mana, bahkan sampai di istana Raja Saul. Nah, ketika Raja Saul diganggu oleh roh jahat, orang-orangnya di istana itu berusaha mencari cara bagaimana supaya roh jahat itu menjauh dan tidak mengganggu sang raja. Nah, para hamba menyarankan agar Saul segera mencari orang yang pandai memainkan kecapi supaya ia merasa nyaman. Salah satu dari mereka pun berkata, salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok parasnya, dan Tuhan menyertainya. Ayat 18. Ya. Akhirnya Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah, ya,
itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Ayat 21a dan 23. Apa artinya kecapi Daud? Apakah karena kecapinya dirancang khusus dan berharga mahal? Bukan. Bukan kualitas kecapinya sehingga roh jahat itu pergi atau undur, tetapi tergantung siapa yang memainkannya. Daud selain sangat ahli memainkannya kecapi, kehidupannya diurapi Tuhan. Itulah kunci utama mengapa permainan kecapi Daud penuh kuasa dan mampu mengalahkan roh jahat. Ada kekuatan adikodrati yang menyertai Daud. Saudara-saudara, ini adalah pelajaran bagi kita sebagai anak Tuhan. Yang paling luar biasa ketika seseorang memainkan musiknya, dan musik itu begitu menyentuh, atau permainan musik itu menyentuh, tidak jarang kita, saudara, mengalami kelegaan. Ada sukacita. Bukan karena musiknya memiliki merek yang mahal, tetapi seseorang yang memainkan itu dipenuhi dengan urapan Allah. Seseorang itu dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga permainan musiknya itu luar biasa, dapat menghadirkan sukacita, dapat melegakan seseorang. Karena apa? Karena seseorang yang memainkan musik adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Tidak hanya sekedar. Itu sebabnya saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika dalam satu ibadah ada berita firman Allah, mari semuanya kita sama-sama mendengar. Kadangkala ada pemain musik tidak mau dengar, habis main musik dalam ibadah, sementara firman Tuhan, mereka tidak mau mendengarkan firman, mereka hanya ngobrol, mereka hanya mainkan handphone mereka, seolah-olah pemain musik ini tidak penting, tidak perlu firman. Padahal pemain musik itu adalah hal yang sangat penting. Daud permainannya sederhana, tetapi karena Daud diurapi oleh Allah, dia dekat dengan Tuhan, dia disertai oleh Kudus, maka setiap permainannya menghadirkan mujizat, menghadirkan kuasa Allah, sehingga seseorang yang mendengar, mereka diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Untuk mengalami kuasa dan penyertaan Tuhan seperti Daud ini, tidaklah mudah. Ini adalah hasil dari keintiman Daud dengan Tuhan. Saudara, bagaimana saudara? Saudara intim dengan Tuhan? Daud selalu berusaha agar hidupnya senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dan saat seseorang bergaul karib dengan Tuhan, inilah saatnya ia mengimpartasikan urapan dan kuasanya. Jadi saudara-saudara, bila hidup kita dipenuhi Roh Kudus, Roh Tuhan, dimanapun kita berada, selalu membawa dampak positif. Tidak hanya sekedar tampil, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati kita. Karena urapan dan penyertaan Tuhan bersama dengan kita.